Hai, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah Pagi, sehat Bu. semua ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, ketemu lagi hari ini dengan saya, Suryati Ningsih, dosen kalian di mata kuliah Implementasi UX Design. Hari ini kita mau bahas 5 Element of UX yang kedua ya. Minggu lalu kan sudah bahas tentang strategi plan. Hari ini kita mau bahas scope plan. Tapi sebelum bahas scope plan, saya mau review dulu yang strategi plan karena itu terkait dengan tugas 2 yang harus teman-teman selesaikan. Sebenarnya harusnya sudah selesai ya minggu ini berarti ya. Hari ini harusnya sudah selesai dikerjakan gitu. Tapi kita akan bahas ya mana-mana saja yang mungkin teman-teman masih ngerasa bingung untuk menuliskan atau mendefinisikan di beberapa bagian dalam tugas 2. Oke, kita mulai review dulu. Ini sambil review, nanti saya akan panggil kalian satu persatu ya, biar lebih hidup diskusi hari ini. Dan materinya hari ini mah dikit banget. Bahkan kemarin di hari Senin saya di kelas 4402 itu malah 90% lebihnya ngebahas atau nge-review strategi plan. Karena itu kan strategi plan kan memang banyak banget ya dalamnya. Kalau yang scope plan ini lebih sedikit. Jadi enggak terlalu banyak hal yang perlu didetailkan gitu ya. Insya Allah teman-teman udah paham karena udah pernah mengambil mata kuliah APSI kan ya. APSI udah ya, mahasiswa ini? Ya, ya jadi. Baru mulai Bu. Oh baru ini? Iya baru semester ini. Oh baru semester ini. RPL? Kalau RPL? RPL semester lalu. Nah RPL udah ya. Sebenarnya scope plan ini tidak jauh berbeda dengan tahap yang ada di RPL, mendefinisikan fungsionalitas sama mendefinisikan konten apa saja yang harus ada di produk kita. Oke, kita mulai reviewnya ya. Pertama, kita lihat lagi 5 element of UX. Nah, teman-teman masih ingat nggak siapakah orang yang mencetuskan 5 element of UX? Oh, ini langsung panggil namanya ya, berarti saya lihat dari huruf abjad nih. Ahmad Muzakir. Kalau yang lain mau jawab, boleh tulis di chat ya. Ya, kenapa Ahmad? Ya benar, lagi cari jawaban. Lagi cari jawabannya. Gampang ya. Ingat, kalau saya ingatnya sama keju gitu ya, sama orang ini tuh. JJ Garrett, bukan? Ya, JJ Garrett. Nah, singkatannya apa JJ? Jesse James Garrett. Ya, betul ya. Oke, jadi beliau yang pertama kali membuat 5 element of UX yang sudah terkenal di dunia ini ya. Nah, berikutnya dalam 5 element of UX tentu ada 5 ya ada 5 elemen ya. Nah, manakah ini sekarang Alfia Zain? Manakah level yang paling konkret? Sabar ya Bu. Yang lain boleh siap-siap dan saya mohon pas ngejawab kameranya di-on-kan ya, biar kelihatan wajahnya. Ya, mana level yang paling konkret? Dan Visual kenapa? design. Visual design. Itu tahap apa ya? Ada di 5 elemen of UX. Kayaknya nama plannya bukan. Yes.
Itu Bu, surface plan. Iya, betul, surface plan. Kenapa disebut konkret? Kenapa disebut konkret di surface plan ini? Nggak tahu Bu, nggak paham. Oke, berikutnya Raka. Ya, Raka, kenapa disebut level paling konkret? Halo Raka. Ya, Bu. Kenapa Halo. disebut level paling konkret? Ini pada ikut kuliah nggak minggu kemarin? Kalau di Ikut, Bu. Cuman lupa. Ya, kenapa? Kenapa disebut level paling konkret? Yang lain boleh jawab. Boleh jawabnya di chat maupun open mic. Ya, kenapa? Ada yang tahu kenapa disebut level konkret? Gimana, Raka? Coba, Bisma. Ya Bu, lagi. Nah, kenapa disebut level paling konkret? Apakah satu kelas ini tidak ada yang bisa menjawab? Rizka, karena level konkret, karena sebagai tahap terakhir dan pelengkap. Masih kurang jelas. Bahasanya masih kurang jelas ya. Maksudnya, iya dia benar tahap terakhir. Tetapi bukan itu. Kenapa disebut dia level yang konkret? Bukan itu yang lebih tepatnya. Bisma, ayo. Mungkin karena di tahap ini tuh kita harus mikirin nanti si usernya itu bagaimana si usernya itu ngelihat si aplikasinya, terus berhubungan dengan inderanya gitu Bu. Bagaimana melihatnya, bagaimana mendengarnya gitu Bu. Ya, di sini user sudah bisa melihat produknya ya. Sudah bisa melihat prototipe dari produk digital yang kita usulkan. Ya, betul ya, seperti itu. Terima kasih, Bisma. Berikutnya, tadi Raka masih belum jawab. Kalau Ya, Bu. level yang abstrak yang mana? Dan kenapa disebut abstrak? Abstrak itu strategi apa skop? Bentar. Udah benar tadi kok yang pertama. Strategi ya, Bu? Ya, kenapa di tahap strategi disebut level yang abstrak? Karena masih penentuan awal, Bu, masih Ya, terus? masih dalam tahap menganalisis user needs-nya, Bu, apa kebutuhan si usernya. Ya, ini masih dalam oke. bayang-bayang, belum tergambar seperti apa jelasnya.
Iya, iya betul ya. Jadi di sini produknya belum kelihatan ya. Tadi masih proses menganalisis sebenarnya masalahnya apa sih, solusi yang ditawarkan nanti bakal seperti apa sih. Nah, gitu. Ya betul ya. Oke, kita lanjutkan ke Megan. Nah, Megan, tadi kan ada strategi plan ya. Di strategi plan itu, setelah strategi plan apa tahapannya di elemen of UX? Yang kedua apa? Elemen kedua. Oh, Megan nggak nyambung. Ada Nggak ada. Hmm? Apa yang kedua? Elemen kedua apa? Saya tidak akan tahu kalian melihat dokumen atau tidak ya. Sebenarnya kan untuk lebih memudahkan, buka aja dokumennya. Tinggal jawab dari dokumen yang sedang kalian baca gitu. Saya hanya mengharapkan kalian ada respon gitu ya, memberikan jawaban dari apa yang saya tanyakan. Dan saya pun tidak meminta untuk close book ya. Close slide. Apa? Tahap kedua apa? Bu, scope ya. Ya, scope plan. Jawabnya yang lengkap ya, scope plan. Scope Oke. lain. Terus tadi Rizka, setelah scope plan apa? Menurut Rizka, setelah scope plan itu ada structure plan. Structure plan, iya betul. Gandhi? Elemen Iya, Bu. selanjutnya? Habis Setelah structure apa? ada skeleton, Bu. Skeleton plan ya. Yang lengkap jawabannya. Iya, Bu. Oke, berikutnya Indah. Nah, Indah, di strategi ada banyak hal yang perlu kita breakdown lagi, yang perlu kita siapkan. Nah, ini terkait tugas 2 ya, apa-apa saja yang nanti kalian harus persiapkan. Strategi plan ini tadi udah dijelaskan sama Raka ya, ini masih tahap menganalisis gitu ya, sebenarnya user needs-nya apa sih dan sebagainya. Nah, di strategi plan ada 2 hal besar yang perlu kita definisikan. Indah, apakah itu? Gimana, Bu? Di dalam strategi plan ada 2 hal besar yang perlu kita definisikan. Apakah itu? User need, Bu. Sama apa satu lagi? Sama business goal, Bu. Business goal itu bagiannya. Yang utamanya apa? Yang melingkupi business goal. Produk objektif, Bu. Nah, ya, produk objektif ya. Oke, berikutnya Ismawati. Nah, produk objektif ini nantinya akan di breakdown lagi menjadi apa saja? Business goal. Bukan, Bu. Ya, betul. Terus apa lagi? Target conversion rate. Itu bagian dari apa target conversion rate? Sebentar, Bu. Malah saya baru dengar target conversion rate. Business goal, terus apa lagi?
business goals, terus Ya, Jalsa. vision. Jalsa, apalagi selain business goal? Halo, Jalsa. Ya, apalagi setelah mendefinisikan business goal, terus apalagi yang didefinisikan? Case-nya, Bu. Case apa ya? Case apa maksudnya? Tadi kan di product objective the business goal. Selain business goal apalagi? Masih ada 2 lagi. Apa? Brand identity Betul. sama sukses metric. Ya, oke, betul seperti itu. Nah, selanjutnya Rafli. Business goal itu seperti apa, Rafli? Boleh diulang, Bu? Di saya putus-putus. Business goal itu contohnya seperti apa? Contoh yang terlalu umum itu ingin meningkatkan pendapat perusahaan, Bu. Kira-kira yang cocoknya apa kalau ada hubungannya dengan hal tersebut? Misalnya punyamu apa studi kasusnya? Pencarian pedagang, Bu. Kenapa? Pencarian apa? Pedagang. Pencarian pedagang. Oke, bisnis goal-nya apa kira-kira tuh? Susahnya mencari pedagang itu. Susahnya mencari pedagang. Ini bisnis goals. Goals itu kan tujuan ya? Oh, tujuan. Betul nggak? Goals itu tujuan kan? Nah, bisnis goals dari produk digital kalian yang sudah kalian definisikan, itu kira-kira apa? Memudahkan para petambak udang, Bu. Memudahkan para petambak udang untuk mencari pedagang. Mungkin itu nanti bukan bisnis goal ya, malah itu user needs ya. Bisnis goal di sini kan lebih kepada lebih menguntungkan ke perusahaannya kan, kepada kalian yang membuat platformnya gitu, kalian yang membuat produk digitalnya kan. Sebenarnya apa sih tujuan kalian gitu? Ya, dalam hal ini kan mengasumsikan diri, oh saya adalah sebuah perusahaan gitu. Nah, perusahaan saya ini tujuannya apa nih? Kenapa sih perusahaan saya ini harus melakukan atau membuat project UX ini gitu? Kenapa?
mendapatkan pedagang yang baik sih, Bu. Gimana yang baik sih? Gimana coba diulang kalimatnya. Halo, coba kalimatnya diulang lagi. Rafli. Mendapatkan pedagang untuk tambah udang, mendapatkan pedagang yang diinginkan oleh petambak udang itu, Bu. Lebih ke arah situ sih, Bu. Oke, tapi itu masih belum kelihatan kalau secara business goals ya. Kalau business goals itu keuntungannya biasanya sih lebih kepada keuntungan yang nanti akan didapatkan oleh kalian gitu sebagai developernya atau oleh perusahaan yang meminta untuk membuat produk tersebut gitu. Lebih ke sana sih. Contohnya kayak misalnya tadi kan di kasusnya adalah tambak udang ya. Berarti kan kalian mengharapkan dong ada banyak transaksi ya terjadi di sana ya. Artinya kan kalian menjadi platform untuk melakukan transaksi jual beli udang gitu ya. Dari petani langsung ya, apa istilahnya tuh, penambak ya, penambak udang. Petambak, Bu. Nah, itu istilahnya ya. Nah, jadi artinya kan menyediakan platform untuk melakukan transaksi jual beli udang langsung dari pemilik tambak udangnya sendiri gitulah. Nah, jadi dan dari transaksi ini tentunya kan akan menghasilkan profit ya untuk kalian. Misalnya, ada transaksi harganya taruhlah satu transaksi itu adalah 50.000. Nah, kalian ada bagi hasil nih sama para penambak udangnya. Misalnya kalian ngambil 5% lah gitu ya. 5% dari 50.000 berarti berapa? 2.500 ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian dapat profit sharing-nya dari sana gitu. Nah, itu business goals gitu ya. Nanti akan berbeda lagi kalau dengan user needs gitu ya. Udah kebayang ya. Nah, berikutnya tadi mungkin sedikit saya bahas juga, balik lagi ke yang sebelumnya. Tadi teman-teman kan di awal selain mendefinisikan, di awal kan tadi ada yang namanya product objective sama user needs. Kita sekarang lagi bahas product objective. Product objective ini yang pertama adalah business goals. Nah, business goals ini biasanya ini mendefinisikan hal-hal yang ingin dicapai yang keuntungannya itu lebih kepada keuntungan bisnis dari orang yang pengen bikin produk tersebut. Bisa dipahami ya. Dalam hal ini kan kalian adalah orang yang ingin membuat produk ya. Nah, kalian ingin dong punya keuntungan gitu ya. Ini dalam apa ya istilahnya, mengasumsikan diri bahwa kita adalah sebuah perusahaan, masing-masing ini kalian ini adalah satu tim, satu perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya, Bu, punya saya produknya social impact gitu ya, nggak mencari apa sih istilahnya, nggak mencari keuntungan gitu ya. Nah, berarti kalau nggak mencari keuntungan, apa kira-kira yang menurut kalian tuh kalian ngerasa bahwa ini tuh keberhasilan bagi perusahaan kalian? Misalnya boleh juga tuh produk objektifnya, business goals-nya misalnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan berbahan non beras, non terigu. Misalnya nih, saya lagi bikin sebuah platform yang mempertemukan antara calon pembeli dengan orang-orang yang punya usaha di bidang kuliner, tapi kulinernya non beras, non terigu, produk olahan non beras, non terigu. Kan sekarang lagi tren gitu ya, maksudnya orang udah berpikir gaya hidup sehat, orang sudah beberapa
saya menyarinya yang non gluten, saya maunya yang non beras, saya maunya non terigu, cemilan-cemilan, kue-kue gitu. Nah, saya sediain nih platformnya. Nah, sebenarnya sih itu ada transaksinya juga sih, tapi terlepas dari transaksi itu, bisa saja bisnis goals-nya adalah saya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat, bernutrisi, yang tidak mengandung gluten, tidak mengandung beras, dan tidak berbahan terigu gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Nah, ini kan nanti yang akan kalian kerjakan. Nanti ini kalau time-nya habis, nanti kita join lagi ya. Ini link-nya masih sama kok. Bisa dipahami yang business goals? Atau mungkin bisa juga contohnya meningkatkan efisiensi waktu gitu ya. Misalnya kalian bikin sebuah produk yang asalnya kalau nggak pakai produk ini tuh prosesnya itu adalah 10 menit, tapi dengan adanya produk yang saya buat ternyata bisa nih jadi 5 menit gitu. Nah, artinya ini ada proses efisiensi nih di sini sehingga itu bisa dijadikan business goals gitu. Nah, terus berikutnya tadi sampai Rafli ya. Sekarang Rahma. Rahma, setelah adanya business goals tadi, kita harus mendefinisikan apa tadi? Tadi udah disampaikan sama temannya ya. Brand identity ya. Nah, Rahma, brand identity itu yang kayak gimana ya? Sebentar. Yang berupa logo bukan, Bu? Ya, betul. Salah satunya adalah logo. Logo ini harus ada artinya juga ya. Contohnya misal nih, di belakang saya ini ada logo Tell You gitu ya. Logo Tell You ini punya arti tersendiri gitu ya. Di sini ada atasnya warnanya merah, terus ada abu-abu gitu ya. Terus ada huruf U sama ada bentuk bendera. Ini kan punya arti sendiri. Merah artinya apa? Abu-abu artinya apa? Terus bentuknya mirip bendera artinya apa? Dan bentuknya huruf U artinya juga apa? Nah, teman-teman nanti pun bikin seperti itu ya. Dan ingat, brand identity itu dibuat sesimpel mungkin supaya mudah diingat sama orang lain. Kayak kalian lihat gambar apel yang udah kegigit, orang udah teng gitu ya mikirnya, oh ini produknya si Apple. Atau teman-teman lagi misalnya lihat logo Gojek gitu ya yang sekarang. Atau yang sebelumnya juga itu motor kan ya yang sebelumnya. Sekali kita ngelihat, kita langsung ingat, langsung connect gitu kan. Oh ini Gojek gitu. Nah, dan simpel banget ininya logonya. Oh ini ada satu lagi nih, misalnya di belakang saya ini ada nih logo PZ. Ini singkatan dari produk Zilla. Nah, ini juga simpel. Dan bentuknya juga khusus gitu ya, unik sehingga sekali orang melihat, orang langsung ingat bahwa ini siapa gitu. Nah, jadi buatlah seperti itu juga ya teman-teman ya. Nah, untuk nama brand nih, nama brand. Kayak saya pernah bahas juga ya, Gojek itu kan nama brand ya, tapi nama perusahaannya bukan Gojek. Terus ada lagi di dalamnya ada GoFood, ada GoClean, GoMart dan sebagainya. Nah, itu adalah brand identity ya. Itu nama brandingnya. Dan jadi branding itu ada logo, ada nama gitu, dan ada artinya. Nanti teman-teman bikin seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang pengen nanya, langsung aja ya. Berikutnya adalah Rahmad. Nah, Rahmad. Setelah kita membuat brand identity, apa yang kita lakukan? Bentar, Bu. Brand identity. Ya, setelah kita membuat brand identity-nya, langkah selanjutnya kita ngapain? Promosiin brandnya itu, Bu. Oh, bukan. Ini tahapan-tahapan yang ada di
di strategi plan di bagian product objektif, kan ada 3 tadi kan. Yang pertama business goals, yang kedua brand identity, yang ketiga ya jelas kalau mempromosikan mah harus, tapi kan apa yang mau dipromosiin, orang kita masih dalam tahap strategi plan. Kalau orang mau lihat, mana memang produkmu, kan belum beres produknya juga. Jadi dalam hal ini belum bisa kita promosiin. Apa selanjutnya apa? Nyusun sukses metrik. Ya, betul. Selanjutnya adalah menyusun sukses metrik ya. Sukses metriknya ini kalau sebelum membuat, jadi ini kita kan masih di tahap awal ya, sedang menginisialisasi proyek. Berarti cara membuat sukses metriknya menggunakan yang mana? Yang dilakukan untuk membuat sukses metriknya? Kan banyak ya sukses metrik itu ya. Nanti ya ini langsung saya bahas aja ya. Nanti teman-teman kalau di sini sih bikinnya pakai ini aja. Beberapa kan teman-teman ada yang pakai web, ada yang pakai mobile ya, mobile apps. Nah, kalau di slide yang minggu lalu itu ada disampaikan contoh grafik success metric. Nah, teman-teman nanti pakai grafik saja. Contohnya kalau yang kemarin disampaikan, misalnya saya punya produk web ya. Nah, di web itu kan bisa diketahui ya, berapa pengunjung hari ini gitu. Jadi saya bisa tahu berapa banyak sih orang yang mengunjungi web saya. Artinya kan, itu bisa kita ukur. Misal kita punya target di bulan pertama pengunjung web ada 10 orang misalnya. Bulan kedua 50, bulan ketiga 100, bulan keempat 300, bulan kelima 500, bulan keenam 1000. Nah, seperti itu bikinnya ya. Nah, kalau misalnya itu pengunjung web. Kalau yang mobile berarti berapa banyak orang yang mendownload aplikasi kita. Terus kalau kita bisa ukur juga berdasarkan berapa banyak orang yang aktif. Yang aktif ini artinya kan dia login ke aplikasi. Nah, pastinya kan kalau kalian punya web atau punya mobile apps, mengharuskan penggunanya untuk login ke aplikasi. Nah, tidak mungkin kan kalau cuma lihat-lihat doang gitu ya. Nah, jadi kita bisa nih ngukur berapa banyak orang yang aktif menggunakan produk kita. Artinya, oh dia login. Kita bisa lihat kan dari last loginnya. Terus itu kita ukur juga. Terus kita juga bisa lihat berapa banyak orang yang melakukan transaksi. Beda ya, orang aktif dengan yang transaksi. Kayak misalnya saya cuman cuci mata gitu ya di marketplace, kita ambil contoh Tokopedia atau Shopee gitu. Saya cuman cuci mata, artinya saya akses aplikasi tersebut, tapi saya tidak transaksi gitu ya. Atau datang ke situ cuman buat check-in, atau datang ke situ cuman buat main games gitu ya. Nah, macam-macam kan tujuan orang, tapi di sini bisa kelihatan, oh user aktifnya ada sekian, artinya orang ini tuh masih berinteraksi loh dengan produk kita. Nah, lalu nanti kita bisa lihat juga berapa banyak transaksi gitu ya. Terus teman-teman juga bisa ngukur tadi ya, selain berapa banyak yang menggunakan, bisa di breakdown lagi berapa banyak pengguna. Misalnya tadi studi kasusnya adalah transportasi online. Berapa banyak driver yang tergabung ke aplikasi kita, berapa banyak penumpang yang tergabung ke aplikasi kita. Itu bisa diukur. Semua kemungkinan yang bisa diukur buatlah di dalam grafiknya ya. Grafiknya bisa satu tapi nanti batangnya banyak atau titiknya banyak. Nanti kan bisa ada legendnya tuh. Warna merah misalnya ini menunjukkan jumlah user yang mendownload aplikasi. Warna hijau yang menunjukkan jumlah user aktif. Warna biru yang menunjukkan jumlah transaksi. Lalu nanti lagi misalnya warna kuning yang menunjukkan apa. Jadi buatlah apapun yang bisa kalian ukur. Terus berapa lama pengukurannya? Pengukurannya kita bikin 1 tahun aja. Misalnya asumsinya adalah ini kan sekarang bulan apa? Maret ya. Asumsinya adalah produk kalian kan selesai prototipenya selesai di bulan
Juni awal ya, anggaplah bulan Mei lah ya, bulan Mei anggap udah selesai. Jadi di bulan Juni, nah kita mulai hitung bulan pertamanya adalah Juni 2021. Itu bulan pertama, nanti bulan kedua dan seterusnya sampai Mei 2020. Nah itu kalian bikin timelinenya. Jadi nanti si grafiknya ini ada bulan dan ada tahun gitu ya, kebayang ya? Contohnya teman-teman bisa lihat di ininya, di apa namanya, di slide yang minggu lalu. Nah, mungkin di sini tuh ada sedikit koreksi ya di slide yang minggu lalu ini. Ini coba saya kasih lihat sih, biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini sedikit koreksi dari saya, karena teman-teman kan sedang dalam proses desain ya. Artinya kan, nah ini, yang sini target ini tidak usah dibuat ya. Target ini kan justru target dari kita ya. Nah, sedangkan ini adalah jadi ini maksudnya gini atau gini sih. Coba. Oke, saya ulang lagi ya. Kalau misalnya mau grafiknya seperti ini, artinya misal nih, ini apa sih? Visit per month registers user only. Oh, kunjungan per bulan ya. Untuk apa namanya? User yang melakukan pendaftaran ya. Artinya kan sebenarnya pengennya sih targetnya di angka 8 gitu ya. Tapi di bulan Januari ya mungkin adalah 4, Februari naiklah 4,5. Ini satuannya apa ya? Nggak jelas juga nih. Masa pengunjung 4,5 kan nggak mungkin ya? Masa orang setengah gitu. Nah, terus mungkin nih persen atau apa ya ukurannya, saya nggak begitu paham nih. Nah, ini artinya, oh ada naik, oh ternyata Maret turun lagi, April naik lagi, Mei turun lagi, Juni naiknya lebih tinggi, Juli turun, Agustus naik. Nah, di sini nih, oh ternyata kita melakukan launch of redesign site, sehingga Oktober sampai akhirnya Desember, November ini sudah ada di titik ini ya, sesuai dengan targetnya, si November ini. Nah, sehingga nanti Desember udah pasti ya lebih naik lagi, harapannya kayak gitu. Boleh juga bikin kayak gini, misalnya target idealnya adalah di ini 8, ini contoh aja ya, di 8, tapi kita realistis lah, nggak mungkin langsung tiba-tiba 8 gitu ya. Nah, 8 ini kita targetnya dicapai dalam waktu 1 tahun misalnya. Anggaplah ini dalam satuan ribu gitu ya, ratus ya, dalam satuan ratus. Misalnya nih, oh ini 400, naik lagi 450 gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan yang success metric? Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah setelah success metric. Nah, berikutnya siapa nih? Setelah mana nih? Tadi sudah ya. Sekarang Riana. Riana. Nah, tadi kan sudah produk objektif ya, berarti sekarang user needs ya. Nah, user needs ini apa saja yang didefinisikan atau hal-hal apa saja yang perlu kita buat di bagian user needs? Kalau user need itu kan dari sisi penggunanya, Bu. Jadi kita harus melakukan user research, yaitu nanti. Nah, sebelum user research, apa yang dilakukan? Yang paling awal? Kan nggak ujuk-ujuk kita langsung user research ya. Apa dulu? Iya. Pertama, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama yaitu komponennya tuh ada segmentasi user, lalu nah betul, udah stop dulu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Segmentasi user. Nah, segmentasi user ini perlu banget di awal kita definisikan ya, sehingga kita tahu nanti harus melakukan riset ke user yang mana gitu. Jadi nggak sembarangan user kan bisa kita riset ya. Nah, segmentasi user ini gimana cara melakukan segmentasinya? Riana. Kalau segmentasi user itu pengelompokan berdasarkan kesamaan atribut, Bu. Contohnya hobi, umur, begitu.
Oke, Riana apa studi kasusnya? Project UX-nya? Kita aplikasi literasi sekolah, Bu, dan ada penjualan buku. Literasi sekolah dan jual beli buku ya. Oke, di situ kira-kira segmentasi usernya bagaimana? Segmentasi usernya contohnya itu seperti siswa yang suka membaca, hobi membaca. Siswa yang suka membaca, oke. Selain itu apa lagi? Umurnya berarti yang di bawah 18 tahun. Umur di bawah 18 tahun. Ada umur minimalnya? Umur minimalnya yaitu siswa SMP berarti 12 ke atas. Oh, berarti 12 sampai 18 gitu ya? Ya. Oke, terus ada lagi yang lain? Sepertinya udah, Bu. Sudah. Nah, oke. Nah, sudah benar ya yang disampaikan Riana. Betul, seperti itu cara kita melakukan segmentasi user. Sehingga kita tahu, oh, saya harus nyari usernya yang range umurnya 12 sampai 18. Dan dia adalah siswa sekolah gitu ya. Dari level apa tadi SMP sampai SMA sederajat gitu. Nah, itu udah tepat ya. Mungkin bisa ditambahkan juga demografinya di daerah mana. Apakah seluruh se-Indonesia kah gitu ya? Ataukah misalnya Riana enggak Bu, ini cuma di daerah saya gitu ya. Itu nanti dibikin lagi. Berarti demografinya hanya mereka yang tinggal di daerah mana gitu ya. Kebayang ya? Kebayang, Bu. Berikutnya sastri. Sastri. Ya, Bu. Nah, setelah kita mendefinisikan segmentasi usernya, langkah berikutnya apa yang dilakukan? Bentar. Usability and user research, Bu. Ya, kita melakukan usability dan user research. Nah, gimana caranya gimana? Apa yang dilakukan di sini? Cara melakukan risetnya gimana? Dengan cara wawancara, diskusi grup, dan kuesioner, Bu. Nah, betul ya. Ini udah pernah dibahas juga ya di pertemuan-pertemuan awal tuh. Pertemuan kedua ya kalau tidak salah. Kita pernah membahas untuk mendefinisikan masalah ya. Kita bisa melakukan interview, bisa melakukan focus group discussion. Nah, di sini teman-teman nanti pilih bagi yang belum ya, ataupun bagi yang sudah tapi masih kurang lengkap, teman-teman lakukan yang paling wajib nih, yang paling wajib adalah interview. Oke? Selain interview, teman-teman boleh bikin kuesioner online pakai Google Form. Itu kan jangkauannya luas ya. Lalu jadi pilih minimal dua. Jadi yang pertama interview udah pasti wajib. Yang kedua adalah boleh pakai survei online, boleh juga teman-teman melakukan observasi langsung ke lapangan gitu ya, dengan merasakan langsung. Jadi tahu gitu kan apa yang sebenarnya terjadi di calon user kita. Atau teman-teman juga bisa mempelajari produk sejenis. Jadi apa sih kompetitor analisis ya, di situ teman-teman pelajari, oh produk yang lain mah begini ada kekurangannya, sehingga di produk saya nih kekurangan tersebut bisa teratasi ya, seperti itu. Atau teman-teman bisa juga fokus group discussion, dikumpulin orang-orangnya terus diskusi bareng-bareng, baik itu kalian sebagai desainer dan juga para stakeholder-nya ya. Stakeholder di sini ya baik pengguna maupun mitra yang nanti akan berinteraksi dengan produk gitu. Terus masih banyak lagi sih yang lain-lain ya. Nah, paling itu saja sih yang yang umum gitu. Kebayang ya nanti oh ya saya tanya lagi nih. Berapa orang user kah yang nanti harus kita wawancara? Tadi Rian Sastri kan studi kasusnya apa? Sastri Studi apa kasusnya itu, Bu? Masyarakat, Bu. Masyarakat apa? Apa judulnya apa?
project UX-nya? Judul proyeknya itu Bu, informasi dan pemesanan tiket wisata dan budaya Kota Garut Bu. Oke. Berarti yang terlibat di sana stakeholder-nya siapa saja? Masyarakat sama itu Bu, dinas pariwisata. Oke. Nah, apakah tempat wisatanya cuma satu? Ataukah banyak tempat wisata? Banyak Bu. Banyak tempat wisata. Yang mengelolanya itu siapa? Jadi nanti kalau orang beli tiket, uangnya nanti disalurkannya ke mana? Nanti kita kerja sama dinas pariwisatanya Bu. Oke. Yang update kontennya siapa? Iya Bu, nanti kita juga nanti dibagi Bu sama pihak kita sama yang dinas pariwisatanya Bu. Yang pengelola, jadi tempat pariwisatanya itu udah pasti yang mengelola adalah dinasnya gitu? Iya Bu. Semua tempat wisata dikelola oleh dinas, udah pasti? Enggak Bu, nanti dibagi dua Bu. Dibagi dua? Ada itunya Bu, nanti ada untuk kita sama untuk itunya Bu, dinas pariwisatanya. Akses untuk ke webnya itu ada untuk kita si yang punya sama dinas pariwisatanya Bu. Kita itu sebagai apa di sana? Fungsinya? Kan kita sekelompok kan kita yang ngejalanin itunya Bu. Ntar dibantu juga sama dinasnya Bu. Kenapa kalian tidak melibatkan para pengelola pengelola tempat wisatanya masing-masing ya? Saya nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu, nggak meneliti lebih detail di Garut. Cuman kan kalau kayak di Bandung, ya kita ke tempat wisata, saya juga nggak ngerti ya itu ada hubungannya sama dinas apa enggak ya. Yang jelas sih saya datang ke tempat wisata, saya bayar ke pengelolanya di situ, terus saya menikmati fasilitas. Jadi gini, ini karena saya punya sekolahan ya, sekolah PGTK. Kami setiap tahun selalu mengadakan yang namanya family gathering. Nah, untuk melaksanakan family gathering, biasanya acaranya itu di tempat wisata. Nah, tempat wisata ini biasanya kami tidak berurusan dengan dinas, tapi kami berurusannya dengan pengelolanya. Jadi ya kami booking, nanti kami akan datang 100 orang misalnya ya, kita pakai sekian jumlah bis, lalu kita transaksinya itu dengan pemilik tempat wisata tersebut gitu. Dan yang kami ketahui sih itu swasta ya, ada namanya misalnya Happy Farm gitu ya. Ya dia ada nama pengelolanya, terus rekeningnya sendiri dan kita bayar ke mereka. Lalu kita di hari hanya menikmati semua itu gitu. Jadi selama ini kami tidak pernah berhubungan dengan yang namanya dinas gitu. Jadi maksudnya kami beli tiketnya bukan ke dinas, tapi ke pengelolanya langsung gitu. Malah seperti itu yang saya pahami. Nah, saya nggak paham ya kalau di Garut apakah, makanya tadi saya muncul pertanyaan, apakah semuanya dikelola oleh dinas gitu ya? Ataukah dinas ini hanya semacam pusat informasi aja bahwa di kota ini ada wisatanya ini aja loh gitu. Padahal kan kenyataannya beberapa tempat wisata itu dikelolanya kan swasta ya, tidak oleh dinas gitu. Kalau di Bandung ya, Iya Bu. Gitu. Nah, kembali lagi tadi, berapa orang user yang harus diwawancara? Tadi kan ada masyarakat gitu ya, masyarakat umum. Berapa orang sih masyarakat yang harus kalian wawancara? Banyak kayaknya Bu, mulai dari masyarakat aslinya Bu, sama masyarakat dari luar Bu. Masyarakat asli dan dari luar, oke.
masyarakat lokal, kita sebut misalnya lokal, Iya, Bu. penduduk lokal di Garut. Penduduk lokal di Garut yang perlu kalian wawancara ada berapa banyak? Minimal. Minimal tuh Bu sekitar 10 orang, Bu. Itu dari mana referensinya? Itu dikira-kira aja, Bu. Ini mah saya udah pernah ajarin di pertemuan kedua ya. Ya, pertemuan kedua. Saya udah pernah sampaikan minimal berapa orang user yang harus diwawancara untuk setiap kelompok user. Ada yang masih ingat? 5 user, Bu. Betul, Tamara. Betul, 5 user, minimal 5 user. Jadi kalau studi kasusnya seperti yang punya Sastri, artinya minimal masyarakat lokal ada 5. Minimal masyarakat yang dari luar Garut ada 5 orang. Minimal lagi, misal tadi pengelola tempat wisata 5 orang. Dan seterusnya gitu ya. Itu wajibnya 5. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke siapa yang belum ditanya. Setelah Sastri ada Talita. Iya, Bu. Talita, setelah kita melakukan riset, nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Selanjutnya itu creating persona, Bu. Iya, betul. Kita membuat user personanya ya. Nah, user persona ini biasanya, nah ini nanti saya mau kasih lihat beberapa tools untuk membuat user persona. Nanti teman-teman, saya sudah nyaman dengan tools yang ini, tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain, diperbolehkan. Yang penting tampilannya atau kontennya mirip lah ya. Nah, ini saya sudah masuk ke UXpress ya. Ini mah udah saya kasih linknya di ini ya, di Google Classroom. Ada yang sudah buka ini? Nah, di situ ya, teman-teman bisa lihat. Ini ceritanya udah login ya, saya udah punya akun di sini. Pertama kita harus bikin yang namanya personal workspace. Nah, karena ini gratis, jadinya kita hanya bisa bikin 1 workspace. Nah, workspace yang saya pakai ini adalah saya kasih nama, misalnya saya kasih nama Simosa, lalu di dalamnya saya membuat yang namanya user persona sama di sini ada CGM. Jadi di sini macam-macam ya. Ini bisa CGM, bisa persona, bisa nama impact map kita nggak pakai ya. Nah, misalnya saya bikin user persona namanya Herlina. Teman-teman, untuk membuat user persona, perhatikan bahwa nama di sini adalah fiktif. User persona ini kan gambaran fiktif dari calon user kita kan ya. Jadi ini kita hanya mengcapture kemiripan lah gitu yang ada di user persona kita. Misalnya studi kasusnya tadi, ini siapa yang sedang saya tanya, studi kasusmu apa? Penyewaan alat camping, Bu. Penyewaan alat camping, oke. Nah, berarti di sini ada yang namanya penyewa dan ada yang menyewakan gitu ya. Nah, berarti minimal ada berapa user persona di kelompoknya? Kalau dari user personanya itu kan tadi berdasarkan user segmentasi ya, Bu. Itu ada berdasarkan yang hobi mendaki gunung sama yang umurnya mahasiswa, Bu. Iya, itu. Ya, oke. Nah, yang mendaki gunung dan setelah melakukan segmentasi user, terus nanti kan dimasukkan user research. Pada saat user research, nanti teman-teman akan bisa paham bahwa oh ternyata saya punya beberapa karakteristik atau beberapa user fiktif ya di aplikasi saya. Misal Herlina. Herlina ini adalah tadi termasuk orang yang senang mendaki, terus juga dia usianya di rentang usia yang memang
menjadi target kalian. Nah, ini nama fiktif ya. Terus di sini ini foto ini bisa diganti-ganti ya. Nah, jangan gunakan foto pribadi, nggak usah narsis ya di sini, karena ini ada user fiktif, fotonya pun fiktif gitu ya. Nah, di sini bisa upload image, bisa juga or choose from UI face. Nah, ini bisa pakai ini ya. Ini orang-orangnya nggak pernah ada ya. Bisa pilih female, male, bisa rentang usianya juga, bisa diatur rambutnya sama emotionnya. Nah, ini nih mirip Indonesia ya, ini mirip Indonesia nih. Tapi karena namanya Herlina kan berarti saya nyarinya perempuan ya. Nah, boleh juga teman-teman misalnya dari sini ini. Dari sini nih. User doesn't exist. Nah ya, kemarin saya udah this person doesn't exist. Nah, teman-teman bisa juga cari di sini. Nah, ini foto ini nggak pernah ada orangnya. Ini di-generate menggunakan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya. Jadi kalau teman-teman nyari orang ini tuh nggak ada di dunia ini gitu ya. Jadi nggak ada pelanggaran hak cipta juga kalau mau pakai foto dia. Atau misalnya lagi ya tinggal di ini aja ya, tinggal di refresh aja. Oh, ini dapatnya masih yang orang barat juga. Nanti juga nemu yang orang-orang model-model Asia gitu ada, atau bahkan anak-anak misalnya itu juga ada gitu. Nah, ini wajahnya kan serius. Kalian butuhnya yang senyum, cari lagi gitu ya. Nah, ini rambutnya gelap ya bisa lah ya. Ini mungkin kalau diakui sebagai orang Indonesia. Ya udah nanti tinggal save as aja ya. Save as, terus nanti kalau mau dipakai ke yang tadi, ya teman-teman tinggal pindahkan ke tempat yang tadi. Nah, di sini ya bisa diupload image-nya gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang di Startup Hub udah banyak yang sering pakai ya. Pakainya apa di sana kalau bikin user persona? Halo? Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada tujuan. Tujuan di sini, ini studi kasusnya adalah saya sedang membuat platform untuk mengajak para donatur membantu pelaku usaha UMKM ataupun sejenisnya gitu ya. Nah, ceritanya Herlina ini adalah calon donatur. Di sini punya tujuan. Tujuannya dia apa? Oh ya, sebelum ke sini ini di sini ada persen, ini nggak perlu diisi sih. Ini Guardian, ini bebas ya, nanti teman-teman boleh pilih tipenya yang mana gitu. Nggak terlalu penting. Di sini tujuan itu berdonasi sebagai kewajiban beragama untuk mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya dia. Terus kutipan. Nah, tulis kutipannya. Kutipannya biasanya mungkin kata-kata mutiara yang berkesan buat dia gitu ya. Kalau mau nambah section di sini ada add section. Nah, mau bagian mana gitu. Nah, gini ya. Nih, set. Bisa nambah-nambah sendiri. Kan ini udah hasil pertambahan tadi ya. Nah, di sini demografi. Oh, dia perempuan. Oh, dia usianya berapa? Dia negaranya mana, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, gaji. Teman-teman bisa tambah lagi and fill kalau diperlukan. Di sini teknologi apa yang dia pakai, banyak ya, ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Browser, jika perlu, catat browser apa yang biasa dia gunakan. Terus channel apa saja, di sini bisa ditambahkan lagi. Nih banyak ya, device, physical, mungkin misalnya dia pakai drone, ataukah dia orangnya adalah yang sering jalan-jalan kemana, atau dan seterusnya gitu ya. Sini banyak pilihannya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, berikutnya di sebelah kanan ada yang namanya frustasi dan motivasi.
kalau teman-teman nanti bahas empathy maps, frustasi itu adalah sesuatu yang pain yang menyakitkan, yang perlu dicari solusinya gitu. Masalah-masalah itu di sini di frustasi. Nah, Herlina akan merasa frustasi kalau belum kenal dengan pelaku usahanya, jadi dia tidak berani berdonasi gitu ya. Dia juga merasa frustasi karena banyak pelaku usaha masih memisahkan bisnis dengan agama. Lalu disampaikan juga bahwa masih ada pelaku usaha pinjam ke bank atau lintah darat gitu ya. Apalagi sekarang banyak tuh pinjaman online gitu ya. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terjebak dengan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan misalnya gitu ya, kebutuhan primer dalam misal entah bayar SPP atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Hati-hati banget sebisa mungkin tidak mencoba pinjaman online itu ya, karena itu sangat menjerat. Lalu dan seterusnya ini ya. Nah, motivasi itu harapan, expectation, terus gain-nya, tantangannya apa. Nah, beliau punya motivasi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pengen memberdayakan pelaku usaha di bidang kuliner gitu. Terus pengen menerapkan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan agama. Nah, di sini ada background-nya kita ceritain. Herlina tuh usianya berapa? Dia tuh siapa sih? Oh, ternyata di sini bersama suaminya menjalankan bisnis di bidang kuliner. Pantesan tadi ya, dia ingin memajukan usaha di bidang kuliner. Mereka memiliki usaha catering dan memiliki belasan karyawan. Di sini ceritain bla 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 bla. Menurut Herlina, ini saya salah nulis ya. Menurut Herlina, untuk keberlanjutan kerjasama, pelaku usaha perlu menyediakan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada donatur gitu. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Karena ini gratis, teman-teman cuma bisa bikin satu. Setelah bikin satu harus di save as. Diakalinnya kalian kan satu tim ya. Nanti jadi satu orang bikin satu. Kalau misalnya punya personanya 3, berarti pas tuh satu orang dapat jatah satu user persona. Tapi kalau lebih dari 3 harus diganti, harus ini di save dulu, nanti dibikin lagi yang baru. Gitu. Maklum ya kalau gratisan makan terbatas ya. Gitu. Terus ini saya pernah bikin, tapi nggak bisa dibuka ya karena udah dihapus. Kayak itu persona teman-teman. Ada yang ditanyakan? Teman-teman bisa juga pakai extensio, tapi saya nggak pakai itu sih. Lebih udah suka dengan Expressia, walaupun tadi ya karena gratisan cuma bisa dapat satu, nggak apa-apa lah. Oke, setelah bikin user persona, teman-teman, tadi ini dulu, ini saya mau memperkenalkan ini juga. Ini di sini saya juga kasih nih linknya extensio.com. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini. Tools ini mungkin teman-teman ada yang mau pakai Miro juga bisa. Di sini juga kita bisa melihat membuat banyak diagram di sini yang ditawarkan. Salah satunya tadi untuk membuat user persona juga bisa. Nah, ini sebentar. Di sini nih misalnya banyak sih show all template ya teman-teman, coba mungkin saya mau bikin mau bikin Kanban framework misalnya ya. Create, share, you have reached to editable board. Oh, nggak bisa, ini karena gratis juga ya teman-teman. Cuman bisa satu project dan boardnya pun terbatas. Tapi kita coba, saya mau ngajak teman-teman untuk berkolaborasi di board saya. Bentar. Nah, ini misalnya saya
Nah, saya suka warna ungu satu di sini. Nah, misalnya silahkan teman-teman nulis kesan tentang mata kuliah UX. Ini judulnya. Ini saya share. Nah, teman-teman boleh share-nya gimana sih? Bentar. Nah, ini copy invite link. Nah, teman-teman boleh tulis di sini ya. Oh, ini boardnya terlalu kecil ya, kita panjang. Nah, kita kasih warna. Misalnya warnanya apa ya? Nah, silakan teman-teman menulis di sini, di board saya. Tadi linknya udah dikasih ya. Nah, sok, saya tinggal dulu sebentar. Izin ke toilet. Nah, seru ya teman-teman, bisa berkolaborasi di sini. Oh, ini ada yang masuk waiting room. Seru ya, teman-teman bisa kolaborasi di sini. Bisa, ini tapi dikit ya yang nulis nih. Menyenangkan tapi agak sulit karena tidak pandai dalam desain. Tidak perlu pandai-pandai banget, Raka. Karena nanti ada yang namanya material design. Itu gampang, kita tinggal drag and drop. Nah, ya setidaknya kalau mock-up Raka bisa bikin kan ya. Rancangan dalam bentuk mock-up, sketch-up gitu. Nah, kalau masalah pewarnaan, tipografi, nanti kita akan belajar lagi. Menyenangkan, tapi saya bingung mau ngomong apa. Aduh, ini siapa? Raka, kenapa jadi tambah gede gini? Salah, Bu, salah. Menyenangkan, lebih santai dari matkul lainnya, tapi harus lebih kreatif dalam hal mendesain. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman bingung misalnya, saya mau bikin bentuknya kayak gimana ya, nanti banyak kok contoh-contoh yang nanti akan saya sharingkan. Jadi teman-teman bisa punya banyak ide, kreativitas dengan melihat referensi yang ada di internet gitu ya. Nanti saya sharing juga sama teman-teman. Yang penting mah yaitu salah satu yang menyenangkan di mata kuliah ini adalah kita tidak coding ya. Kita lebih banyak drag and drop. Nah, ini siapa yang ngegeser boardnya nih? Balikin lagi, woi. Seru karena dapat melupakan coding sejenak. Sangat seru karena saya suka. Oke. Iya. Sini. Oh, nggak bisa di zoom out. Oh, bisa nih. Saya kecil. Boleh gini, ada lagi yang menulis interaktif. Ayo hati-hati, jangan numpuk punya orang. Gandhi, sangat seru karena saya suka. Lebih menyenangkan dari matkul lain karena lebih santai. Siapa tuh, nggak ada namanya?
Nah, ini siapa nih yang pinky nih belum diisi. Oke, nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi ya keseruannya di apa namanya? Di Miro-nya ini. Nah, jadi Miro ini bisa teman-teman gunakan salah satunya untuk ini apa sih kayak progress report gitu ya, teman-teman dalam satu tim gitu. Misalnya, oh saya udah ngerjain apa, si B udah ngerjain apa, si C dan seterusnya semua bisa dipantau atau dituliskan di sini. Kayak misalnya tadi teman-teman melakukan user research ya. Nah, di user research misalnya si A ini mewawancara 5 orang, siapa saja, sudah dilakukan wawancara apa belum. Nah, itu semuanya bisa dituliskan di sini, bisa apa namanya? Didokumentasikan lah istilahnya ya di sini. Begitu, oke? Kita sudahi saja permainan kita di sini. Sudah cukup menyenangkan. Ya, wah itu kegeser-geser lagi tuh boardnya tuh. Oke, ya selanjutnya kita mau ke Nah, oke udah ya teman-teman. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu apa nih? Setelah tadi kita mempelajari user persona, tahap berikutnya adalah ngapain? Tadi sampai siapa ya? Oh, harus disebutin namanya ya. Tadi Talita udah ya, Tamara udah jawab Uden. Nah, Uden, setelah kita membuat user persona, tahap selanjutnya kita membuat apa? Setelah membuat user persona, kita langsung ke ini Bu, ke selanjutnya gitu. Bentar. Ya, membuat apa langkah selanjutnya? Scope plan. Oh, enggak, masih di situ kita masih di tahapan user needs. Bukannya itu terakhir ya Bu, persona yang Setelah user persona, sebenarnya kita masih membuat ini apa empathy map. Ada diajarin kan minggu lalu kan? Oh iya Bu. Iya, empathy map. Empathy map terdiri dari apa saja? Ada 6, 7, 8 bagian. Oh. Kan kita udah bikin nih, tadi segmentasi usernya kita udah bikin. Setelah itu kita lakukan riset kepada user yang sudah kita segmentasi. Setelah di riset, kita bisa mendefinisikan, oh ternyata setelah saya riset, saya punya persona A, B, C gitu. Setelah melakukan membuat user persona, berarti kan user fiktif ya di aplikasi kita akan membuat yang namanya empathy map. Empathy map ini adalah hal-hal yang kita capture dari hasil riset kita gitu. Nah, di empathy map apa saja yang perlu kita cantumkan? Apa? yang ting gitu kan Bu? Iya, betul. Apa yang kita wawancara gitu, terus yang dipikirkan user, yang dilakukan pengguna gitu, terus perasaan yang dirasakan user gitu. Apalagi baru 4? Bentar. Baru 3 ya? Baru 3. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan? Terus ada 8.
Lupa lagi, Bu. Bentar, Bu. Ya, sebenarnya simpelnya ini adalah apa yang dirasakan oleh panca indera gitu ya. Kalau saya sih mulainya, biar ingat itu mulainya dari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan gitu. Itu kan semuanya itu adalah hasil dari experience ya, experience si calon user gitu. Jadi misalnya gini, saya melihat ini transportasi online studi kasusnya. Apa yang pertama kali saya lihat? Oh, saya lihat, atau bisa juga mulainya dari berpikir ya, mulai dari think gitu ya. Nah, kita dari think dulu aja ya, kita coba dari think. Saya berpikir bahwa saya mau naik ojek. Saya mau pergi ke kampus misalnya ya, dari rumah mau ke kampus dan saya butuh cepet nih. Berarti kan solusinya naik ojek biar cepet ya. Kalau jalan kaki nanti lama gitu kan. Dan saya nggak ada kendaraan. Nah, saya berpikir, oh saya butuh ojek nih gitu. Terus itu yang saya pikirkan. Terus apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah bahwa ojek itu adanya di pangkalan ojek. Lalu yang saya dengar, bisa juga yang saya dengar ya tadi, oh kalau kamu mau nyari ojek kamu harus ke pangkalan gitu. Itu yang saya dengar, dan yang saya lihat juga sama seperti itu ya, bahwa oh kalau saya cuma diam di rumah, di depan rumah, saya nggak akan bisa dapetin ojek. Artinya tempat ojek itu berada adanya di pangkalan. Lalu yang saya lakukan apa? Ya, yang saya lakukan, saya harus jalan ke pangkalan ojek dulu kan. Yang saya rasakan apa? Ya Allah, nggak enak banget gitu ya, saya tuh buru-buru. Ternyata untuk dapetin ojek saya harus jalan dulu. Mending kalau ojeknya ada. Kalau ternyata lagi pada jalan semua, nah, itu yang saya katakan akhirnya gitu ya. Yang saya rasakan nggak enak banget. Akhirnya yang saya ucapkan adalah, wah ternyata capek ya jalan dulu ke pangkalan ojek. Ternyata udah nyampe pangkalan ojek, ojeknya lagi keluar semua. Jadi saya harus nunggu gitu. Nah, di sini muncul yang namanya pain. Pain itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Sehingga itu jadi apa namanya? Tadi kalau di user persona tadi adalah frustasi ya. Nah, frustasinya apa? Frustasinya ya itu tadi apa yang saya rasakan, apa yang saya ucapkan, bahwa saya ternyata harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mencapai pangkalan ojek gitu. Nyampe pangkalan ojek ternyata nggak ada yang mangkal satupun, lagi pada jalan semua. Dan apalagi gitu ya, panas gitu ya, capek, makan waktu. Nah, dari situ muncul yang namanya harapan atau gain atau motivasi, bahwa ya saya pengen ojek itu bisa dipanggil ke tempat saya berada, mudah dihubungi, bisa datang sesuai dengan waktu yang saya inginkan saat itu juga gitu. Terus saya dapat kepastian bahwa saya pasti akan dijemput sama tukang ojek gitu. Dan saya bisa cepat nyampe ke tempat tujuan saya, ke kampus gitu. Kebayang ya? Nah, itu contoh empathy map. Nanti teman-teman bikin kayak gitu. Bikinnya cukup satu aja untuk semua stakeholder ya. Jadi nggak mesti, misalnya teman-teman punya user personanya 3. Jadi bikin empathy map-nya enggak 3, bikin empathy map-nya 1, tapi di dalamnya boleh dituliskan semua capture dari semua user persona gitu. Jadi yang dikatakan user persona 1 apa, user persona 2 apa, user persona 3 apa, itu semuanya dituliskan dalam empathy map-nya. Untuk format empathy map bebas teman-teman mau pakai yang mana ya. Ada tools-nya juga sebenarnya, cuman saya lupa link tools-nya. Nanti teman-teman googling aja sendirilah. Yang penting ada 8 bagian tadi ya. Yang simple sih ada lagi yang simple, cuman think, terus think, say, feel, do. Nah, itu yang paling simple.
Nah, sama bawahnya gain, pain, pain, gain ya. Pain dulu kan, apa yang nggak menyenangkan dulu baru tantangannya gitu. Oke, terima kasih Uden. Selanjutnya adalah Yuda. Yuda kalau sudah mendefinisikan empathy map, kita bikin apa? Ya, Bu. Setelah mendefinisikan user apa tadi? Empathy maps, kita bikin apa lagi? Halo Yuda, setelah mendefinisikan, Bentar Bu, masih nyari Bu. Lupa PPT-nya Bu. Ini kan kita udah dari pagi ngebahasnya. Kenapa baru nyari sekarang? Tadi hilang Bu, ke close Bu. Udah ketemu Yuda? Belum Bu, bentar Bu. Selain Yuda yang belum ditanya siapa ya? Kelvin kayaknya ya? Iya, Bu. Apa Vin? Setelah mendefinisikan empathy map, apa yang harus kita buat? Sama nih, nggak tahu jawabannya. Udah ketemu belum? Yuda? Membuat apa? Skenario user. Oke, skenario user itu betul ya. Nah, itu dibuatnya dalam bentuk apa? Bentar Bu. Atau cerita Bu. Nah, ya bisa dalam bentuk storytelling ya gitu ya, atau cerita. Bentuknya bisa narasi kayak kalian menuliskan cerpen gitu ya, atau bisa juga bentuknya storyboard kayak komik gitu. Nah, itu toolsnya juga udah banyak kalau yang mau bikin lucu-lucuan gitu ya, bentuknya kayak komik biar kegambar orangnya tuh ekspresinya kayak gimana, terus situasinya lagi ngapain gitu. Boleh juga. Ya, oke, sudah sebenarnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke bagian yang namanya user journey maps atau customer journey maps. Jadi, ini masih bagian dari apa? Strategi plan. Nah, kita bikin ini, maaf saya share lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, ini adalah customer journey maps. Sebenarnya banyak sih modelnya teman-teman. Saya sudah kirim di Google Classroom-nya di sini nih. Oh maaf, CGM adanya di yang ini. Saya kirimnya di materi kuliah yang minggu 6. Karena di silabusnya atau di RPS-nya seperti ini, tetapi sebenarnya user journey maps ini masuknya ke bagian strategi plan ya. Nah, referensinya semua ada di sini, teman-teman bisa buka. Nah, saya mau langsung ke tools aja ya. Ini tools yang bisa dipakai. Jadi Miro. Nah, saya masih pakai UXpress-ya. Di sini juga bisa membuat yang namanya CGM, Customer Journey Maps. Ini udah enak banget teman-teman. Nanti teman-teman tinggal edit aja sesuai kebutuhan. Contohnya nih, di sini adalah studi kasusnya orang mau beli sepeda. Ceritanya orang mau beli sepeda. Nah, orang kan kalau beli sepeda ya apa namanya? Yang konvensional kan datang ke toko sepeda ya.
Tapi karena sekarang kan orang sudah bisa mendapatkan banyak informasi, nah dia kayak gini nih ceritanya, ini mulai dari ads. Jadi customer journey maps ini menceritakan journey perjalanan gitu ya, perjalanan orang mulai dari peta perjalanan mulai dari sebelum ada aplikasi sampai setelah aplikasinya jadi, harapannya seperti apa. Jadi ini mengcapture mulai dari munculnya masalah sampai tersolusikannya masalah dan harapan apa yang kamu pengen kalau produknya ini dipakai gitu ya. Nah, di sini nah, di sini misalnya pertama memulai ads ini kan iklan ya, dia nyari-nyari nih si orangnya ya, what they do. Nah, apa yang mereka lakukan ini bisa diedit-edit juga sih teman-teman. Di sini dia mencari informasi tentang iklan-iklan sepeda gitu ya, dan dia memahami apa sih itu gitu ya. Nah, ke bawahnya lagi masih di tahapan ads. Nah, prosesnya apa? Prosesnya dia, saya nyari ke Google. Iyalah ya, iklan kan cari minimal di bawah Google ya. Atau bisa juga pakai platform lain, misalnya pakai Bing atau apapun lah. Berikutnya lagi, prosesnya ngapain sih gitu. Nah, yang dilakukan adalah prosesnya, ini namanya Julius. Julius talk about buying himself a new bike and was bla 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 gitu ya. Jadi dia terus di sini dia inilah ya, baca iklannya itu, terus banyak lah ini apa yang dilakukan dia ditulis gitu ya. Lalu berikutnya customer expectation. Nah, harapan dia apa? Dia mendapatkan redirect to a website with affordable bike price. Jadi harapannya tuh pas buka Google, dia tuh dapat link ke website yang harganya tuh emang benar-benar sesuai banget lah sama keinginan dia gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ini experience-nya. Lucu juga nih, seru kan digambarin. Oh, ternyata ya kalau pakai Google itu ini ya boredom gitu ya. Nggak enak lah pokoknya membosankan gitu ya. Bikin gambarnya gini, ini bisa diganti-ganti ya teman-teman. Gambar-gambarnya gitu. Berikutnya touch point-nya dia pakai Google Ads. Touch point tuh di sini kayak channel-channelnya gitu ya. Nah, pain point apa sih yang tidak menyenangkan, yang bikin dia frustasi apa? Dia bilang the Google Ad banner was too annoying gitu. Dan seterusnya ya. Nah, idenya apa? Muncul di sini idenya. Switch to other types of web advertising. Jadi cari iklan web yang lain gitu ya, selain yang ada di Google gitu. Estimate how much other distribution option will cost and try them out. Nah, seperti itu ya. Teman-teman boleh nambah section lagi, tapi ini juga udah banyak ya. Nah, berikutnya dia tring gitu ya, dapat ide gitu. Find out what other store offer and pick the most appropriate retails. Nah, dia mikirnya ya udahlah ya, tadi kan nggak enak ya pakai ini, coba deh ke sini gitu ya, ke tokonya gitu. Nah, terus di sini dia nyari tokonya tetap lewat laptop ya, terus dia nanya-nanya teman dia, terus lihat di TV iklannya, kan tadi mah iklannya lewat Google ya. Ya sekarang dia nyari iklan atau testimoni lah dari teman-temannya gitu ya. Sampai ternyata dia lihat di Instagram nih, di share, terus dia riset gitu ya. Pakai lagi website dan seterusnya nih, bla 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 ya, nanti teman-teman bisa lihat. Terus pricing nih, membandingkan harga. Lalu akhirnya dia memutuskan, aku beli gitu ya. Dia bisa belinya pakai kartu kredit secara online gitu. Nah, nanti kan divalidasi. Ini mau dikirim nih, bener ya alamatnya, oke siap. Terus delivery, oke, datang nih barangnya. Nah, terus dia use gitu ya, menggunakan bicycle ini. Ternyata after sales-nya nih, dia komplain nih, kenapa ini kok tiba-tiba bannya penyok gitu ya. Nah, ini kan layanan after sales ya. Nah, dia komplain dan dia ternyata mendapatkan pelayanan yang nyaman gitu ya. Nih pelayanannya
Dia perasaannya di situ saat sepedanya penyok, dia marah tuh, sepedanya penyok gitu kan. Terus dia masih ini nih, masih ekspektasinya dia masih marah lah gitu ya. Ini apa namanya? Gimana sih sepeda baru kok udah penyok gitu ya. Ternyata support sistemnya juga bagus sampai akhirnya dia di-upgrade gitu ya, dan ternyata dia dikasih sepeda baru sama perusahaan, sama tokonya gitu ya, sehingga akhirnya dia senang gitu ya, dan dia akhirnya mungkin dia mau ganti lagi yang baru gitu ya, atau misalnya dia mau cerita, share ke teman-temannya, gue seneng loh beli sepeda di toko ini soalnya after sales-nya bagus, atau apalah gitu ya, atau bisa ngasih rating, ngasih bintang 4 atau bintang 5, atau ngasih testimoni gitu. Nah, itu di tahap terakhirnya seperti itu kan harapannya. Kita pengen kan produk yang kita develop ini di-share ke banyak orang, dipakai banyak orang, dapat rating yang bagus, dapat testimoni yang menyenangkan gitu. Seperti itu teman-teman. Ini adanya di UX Expressia, teman-teman bisa lihat yang kayak gini ya. Tapi nanti misalnya, Bu, kok saya nggak nemu sih? Nanti saya coba kirimkan ini, atau saya nanti ekspor ya nih ke PNG ya. Oke. Ini yang strategi plan udah selesai. Kita sekarang masuk ke tahap